Apa? Iblis itu juga menginginkan seperti itu, bahwa Yesus itu nggak mungkin mati. Kalau dia bisa mati, berarti dia lebih hebat dari kami. Nah, kalau dia itu tidak mati, berarti dia sama dengan iblis. Iblis kan tidak bisa mati. Bangun, John, Maka dia bangun, John, menghalang-halangi. bangun. Gitu. Pakai akal, John. Pakai akal, John. Otaknya dipakai, jangan pakai dengkul. Loh, iblis kan nggak bisa mati. Inilah yang membuat iblis itu nanti panjang umurnya kalau otaknya nggak dipakai. Supaya tidak mempercayai bahwa Tuhan punya kuasa. Jadi kalian itu meyakini Yesus tidak mungkin mati. Karena apa? Karena dia Tuhan. Jadi tidak mungkin mati itu menurut ajaran kalian. Sehingga kalian menyangkal tentang kematian Yesus. Gitu loh, brother. Bayangkan mengenai tentang person Yesusnya. Gini loh, cerita-cerita yang lebih hebat dibandingkan ceritanya orang Kristen itu cerita di Islam. Masih di ayunan, digendong, sudah bisa bicara. Iblis itu enggak juga mati, Pak Amir. Ya, kalau dia itu bilang, jika Tuhan itu bisa mati, itulah salah satu kehebatan Tuhan. Iblis nggak mampu, gitu, Pak Amir. Ya, iblis nggak mampu mati. Orang mati di dalam Al-Quran juga mengakui, ya toh, menyembuhkan orang sakit. Dia nggak bisa mati. Tapi sayangnya umat Islam semua punya otak bahwa itu semua adalah karena kehendaknya Tuhan. Tuhannya siapa? Yang menciptakan Isa alaihissalam atau Yesus. Nah, di sini yang menunjukkan yang berakal yang mana, yang mempunyai otak. Dengan adanya dia jadi manusia untuk memberitakan firman-Nya Tuhan kepada manusia, dia memang harus jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari domba-domba yang hilang dari Bani Israel itu tadi. Iblis itu, kalau memang umat Islam itu nggak punya akal untuk hidup lagi, kalau umat Islam nggak punya akal, pastinya umat Islam menuhankan Isa alaihissalam. Karena apa? Sampai detik ini Isa alaihissalam belum mati. Kalau kamu kan pernah mati, Tuhan kok pernah mati ya? Tapi di Islam lebih hebat. Tapi sayangnya umat Islam semua mempunyai akal yang dipakai. Sehingga bisa menerapkan, itu adalah kekuasaannya Tuhan. Gitu. Gimana? Makanya Pak, menurut kalian itu kan mati itu seperti Nabi Muhammad, seperti nenek saya. Mati nggak bangun-bangun lagi, Pak. Nah, itulah konotasi daripada arti mati. Artinya tidak bisa hidup lagi atau tidak bisa bangkit lagi. Nah, iblis ini, Pak, dia punya kelemahan. Dia tidak bisa mati. John, pakai otaknya, John. Jangan pakai dengkul, pakai otak ngomong dulu. Kamu dengar dulu. Jadi, umat Islam itu sengaja tidak mengakui kemahakuasaan Yesus itu bisa mati, bisa hidup. Dia mengatakan kami Yesus punya Tuhan, John, nggak perlu Yesus kami. Karena apa? Karena kalian tidak percaya. Masa orang mati cuma 3 hari? Ini lebih parah dari luka tabunan ini orang. Lebih parah dia menolak itu, brother. Ya, jadi umat Islam itu menolak yang mati 3 hari. Tidak ada di dalam ajaran kalian itu mati cuma 3 hari. Mati itu selama-lamanya. Enggak pakai 3 hari. Cuma 3 hari, John. Kok mati cuma 3 hari, John? Loh, makanya kalian menolak itu. Muhammad mengatakan tidak ada yang mana ini. Selama 3 hari kemana dia? 3 hari kemana dia? 3 hari itu nggak ada. Jadi mereka percaya kalau Isa Al-Masih itu tidak mati. Karena bagi kalian tidak ada yang namanya mati cuma 3 hari. Nggak ada. Jadi semesta ini ya, akal semesta ini, akal semesta lagi, alam semesta ini sempat kehilangan Tuhan. Karena Tuhannya pernah mati 3 hari dalam pandangan Imam John. Jadi semesta ini lepas dari kepengurusan apa sih istilahnya? Saya sampai lupa nih ngomong. Makanya. Jadi sempat lepas dari pantauan Tuhan ya. Alam semesta ini yang begitu luasnya selama 3 hari. Lupa kamu kalau dia ketiga dikatakan manusia mati. Jadi manusia yang mengatakan dia mati. Padahal Tuhan itu pergi loh.
Dia pergi ke alam maut, kemudian dia membangunkan orang-orang yang sudah mati, orang-orang kudus, kemudian dia hidupkan, dia bangkitkan. Jadi udah Dari jelas bumi. bahwa selama orang menyangka dia mati itu, ternyata dia pergi turun ke dalam kerajaan maut. Jadi kata orang itu mati menurut apa yang mereka yakini, seperti ketika mereka melihat orang lain atau manusia biasa itu mati. Nah, jadi tentara Romawi yang mengeksekusi Jadi dia, mati nggak sih sebenarnya ini? ya, udah jelas mati secara kemanusiaannya, udah jelas mati karena tentara Romawi itu benar-benar mengeksekusi. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa tubuh Yesus itu telah tewas di tangan dia. Terus yang Menurut, tidak mati apa? nah, makanya aku bilang tadi, kemanusiaannya mati. Yang pergi ke alam maut itu mengambil itu adalah siapa? Bapa atau Allah atau Tuhan yang disebut dengan roh yang ada di dalam kemanusiaan Yesus itu. Nah, inilah yang pergi dan kembali lagi masuk ke dalam tubuh dan hidup. Jadi roh yang ada di dalam diri Yesus itulah yang disebut yang maha kuasa, yang lebih besar daripada tubuh. Jadi udah jelas roh itu lebih besar Orang-orang daripada tubuh. kudus yang dibangkitkan itu dia mati juga nggak? Kalau udah dibangkitkan itu udah bersama dengan dia di Firdaus, brother. Artinya orang-orang yang sudah dibangkitkan itu telah ada bersama dengan dia di Firdaus. Iya, mereka itu sebenarnya mati atau tidak? Orang iya dibangkitkan berarti kan dihidupkan lagi orang yang sudah mati itu. Yang dihidupkan apanya itu? Ya tubuhnya lah. Tubuhnya. Iya. Kalau rohnya nggak mati kan? Udah jelas lah dikembalikan lagi. Kan gampang itu mengembalikan itu. Oh, Rohnya itu. berarti roh Yesus yang jalan-jalan ke alam maut itu bertemu dengan roh orang-orang kudus ya? Ya, dia ke sana bertemu membebaskan roh-roh orang kudus, kemudian membangkitkan tubuh mereka dari kematian untuk bersama-sama dengan dia di Firdaus. Itu hal yang mudah bagi Tuhan. Udah nggak ada tubuhnya kok. Loh, Tubuhnya kenapa nggak ada terus? tubuhnya? Kalau udah Tuhan berkehendak, yang jadi dari tanah itu kembali lagi. Tinggal Mana dia bilang, dalilnya? Mana dalilnya? jadilah. Kenapa kau pusing? Enggak, sekarang begini jadinya, apa bedanya sih Yesus dengan orang-orang kudus itu kalau gitu? Apa bedanya? Ya bedanya orang kudus itu kan dia yang menghidupkan, dia yang membangkitkan. Enggak mati kok. Loh, kok nggak mati kau bilang? Artinya dia pergi ke dalam ke alam maut, menghidupkan, membangkitkan orang yang sudah mati sebelum dia datang. Orang-orang itu disebut orang kudus. Nah, dia bangkitkan itu. Ke alam dia maut itu kan ketemu roh-roh kan? Roh-roh orang mati itu kan? alam dunia maut itu udah jelas alam roh, brother. Karena tidak terjangkau Lah akal iya, pikiran. rohnya nggak mati kan? Rohnya nggak mati kan? Ya mana ada roh mati? Aduh, parah kamu ini. Ya apa bedanya sama Yesus? Kata saya cuman pertemuan aja itu. Beda lah, karena roh Allah itu sendiri yang membangkitkan roh-roh orang mati itu kembali kepada ketubuhnya supaya dan mereka Kan terlihat. roh orang mati nggak mati. Barusan John bilang gimana sih? Iya tuh kedagingannya nggak dimasukkan, dibangkitkan. Kan udah nggak ada daging, udah tulang belulang. Kenapa? Apalagi ribuan tahun. Aduh, makanya kalau Tuhan berkehendak itu, yang jadi debu pun langsung bisa jadi utuh seperti manusia, kembali ke asal. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi jangan bingung kau, dengan sedikit aja dia berkata jadilah, maka orang yang sudah jadi debu sekalipun, tulangnya jadi debu sekalipun, itu akan kembali seperti manusia semula. Itu hal yang mudah bagi Tuhan. Nah, kalau gitu, John, kalau gitu hebatnya Maha Kuasa Tuhan. Tuhan kan Maha Kuasa. Ketika bilang, "Ku ampuni kalian semua tanpa harus saya mengalami siksaan, disesah, disiksa, disalib, membangkitkan repot, ampuni aja semua." Itu hebat nggak, John? Iya, jadi kalau Tuhan mau, sebenarnya tuh iblis-iblis itu nggak usah lagi dikeluarin, tuh tangkep terus dimasukkan ke api neraka, biar manusia tidak berdosa. Tetapi Tuhan punya kehendak lain ya. Jadi dia berkeinginan manusia ini mengalami proses, mengalami ujian di dunia ini. Nah, inilah tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung mengambil iblis-iblis itu, kemudian menghukum mereka di dalam api neraka supaya tidak lagi berbuat kejahatan dan mengganggu manusia. Kenapa? Yang menguji mudah Yesus bagi di salib itu siapa, John?
Kenapa? Yang menguji Yesus di salib itu siapa? Menguji Yesus maksudnya di mana? Diuji? Kan katanya manusia untuk diuji, ujian hidupnya. Iya, kita hidup di dunia ini kan sebagai penguasa daripada bumi ini. Sudah ditakdirkan Tuhan bahwa kita diciptakan ini untuk menguasai bumi. Menguasai bumi ini kemudian kita dikutuk. Artinya apa? Kita mengalami ujian. Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang, maka Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Sehingga Tuhan mengutuk manusia ini untuk mengalami atau menjalani sebuah ritual ujian yang berat di dunia ini. Berarti Usaha dengan apa? tantangan, Ya, dengan izin saya keringatannya, sapa dia dulu akan Ustaz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Kang Wafi. dan juga yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut Ustaz, lanjut Pak Amir. jadi Tuhan itu sengaja menciptakan manusia untuk beranak cucu, menguasai bumi ini, mengelola bumi ini. Nah, di dalam perjalanannya inilah yang dibilang kita menerima batu ujian daripada Tuhan. Kenapa Tuhan merelakan atau mengikhlaskan ciptaannya ini untuk diuji? Ya, kalau Tuhan berkehendak John. dunia ini aman, iblis itu Ya ditangkap. ceramahnya nggak usah panjang-panjang sih, Dimasukin ke api John. neraka. Supaya tidak ada lagi Nggak usah panjang-panjang. tidak ada lagi Ini. Di gereja ini, di perzinahan, gereja ini tidak ada lama. lagi kebencian. Kalau saya gini, John, kalau saya sedikit tarik sebuah kesimpulan sementara yang boleh Anda ganggu gugat nanti kesimpulan ini ya. Berarti Tuhan itu menciptakan manusia untuk membunuh dirinya agar manusia itu selamat. Apa maksudmu? Pertanyaanmu itu Iya. berdasarkan apa? Coba. Iya. Tuhan kan menciptakan manusia, Hmm. oke? Untuk mewarisi bumi kan? Ya. Kalau karena tidak menciptakan manusia, Tuhan tidak akan mengalami kematian, benar nggak? Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, Tuhan tidak mengalami kematian. Korelasinya di mana? Pertanyaanmu itu. Banyak itu. Ini giliran pendekatan lagi ini. Oke, nggak apa-apa kita menguji coba ini. Tidak punya korelasi Sekarang begini. dengan manusia menguasai dunia. Iya, diuji kan manusia untuk diuji. Tuhan Iya. menciptakan manusia kan, mewarisi bumi gitu. Nah, sekarang begini John. Setelah Tuhan menciptakan manusia, mewarisi bumi, manusia melakukan kesalahan, maka manusia harus menyelesaikan maka Tuhan harus menyelesaikan urusan ciptaannya dengan cara mati, dibunuh dan bangkit kembali. Benar nggak? Ya, jadi begitulah ceritanya. Ketika Tuhan itu berkehendak, brother. Oh, jadi Sebenarnya beginilah mudah bagi ceritanya. dia. Jangan cerita Menyuruh lah di lagi. sini. Panjang lah kalau cerita. Tapi nggak nyambung ceritanya. Bentar dulu, kan cerita yang tertulis di dalam Alkitab itu kan seperti itu. Mengapa dia tidak menyuruh orang di zaman Nabi Yohanes itu menciptakan perahu yang besar seperti Nabi Nuh supaya dia akan membinasakan semua manusia dan semua yang hidup di muka bumi ini. Ternyata Tuhan kasihan. Ya, ini konsepnya kembali ke Tuhan, John. Jangan ke makhluk, jangan ke ciptaan. Makanya aku bilang, Tuhan itu mengasihi makanya- kita. Makanya dia Iya, rela John. mengutus Makanya, anaknya yang John. tunggal yang bernama Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menegur kita. Sehingga jika dia datang untuk kedua kalinya nanti, ini tidak ada Ini lagi bukan di gereja nih, ceramah-ceramah aja lu ah. Aneh lu, John. ceramah. Ini gimana? Makanya Saya mau menjelaskan kesimpulan kenapa. sederhana dari pembahasan John, gini John, seandainya Tuhan tidak menciptakan manusia, Tuhan tidak akan mengalami kematian. Jadi betul, rancangan Tuhan itu, Pak Ali, itu bukanlah rancangan manusia. Jadi yang salah itu Tuhannya, John. Ya, kalau kau mau menyalahkan Tuhan itu silakan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana tersendiri yang tidak dipahami oleh kita.
termasuk oleh Alif, termasuk oleh Naza Media, tentang apa yang akan terjadi Saya 2 kok hari 3 hari dibawa-bawa, yang John. ke depan. Saya diem loh. Ya, saya kan menegur Naja Media secara halus supaya kita tetap berkomunikasi walaupun Anda naik diam-diam tidak saya tegur gitu loh Naja. Jadi Waduh. begitu ya. Artinya Tuhan itu mempunyai rancangan atas kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2-3 hari ke depan. Hanya Tuhan yang tahu, brother. Oleh karena itulah kita harus berkeyakinan dan beriman. Kiranya Tuhan Buktinya memberi kita Mas kasih John anugerah tahu loh rencana supaya Tuhan ternyata Tuhan loh kita. ingin penebusan dosa itu. Aduh, dengar dulu. Ini kalau saya mau ngomong ini, cobalah Naja Media kalau mau ngomong, aku jadi lupa apa yang mau saya sampaikan. Kalau saya ngomongnya ini ngomongnya bukan pakai buku, Pak Naja Media. Makanya Jadi Mas ngomong John, ini, saya dari tadi diem sampean ngobrol sama Ustaz Alif, saya kok dibawa-bawa itu loh. Lanjut Ustaz Alif, lanjut. makanya saya ini menjelaskan bahwa Udah disepakati rancangan kok Tuhan tadi. itu tidaklah rancanganmu. Apa yang akan terjadi menimpa kamu, ya itu semua adalah perbuatan kita dan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua itu berproses. Kita hidup di dunia ini sebagai batu ujian, mengalami berproses bagaimana kita melewati semua yang diberikan kepada kita. Tapi yakin dan percayalah Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu cobaan Oke. yang tidak mampu diatasi oleh Panjang kali selama John. Jadi Ujian itu pasti terberat bisa manusia dilewati. itu apa, John? Ujian terberat yang dialami manusia dalam pandanganmu itu apa, John? Kalau saya pribadi ini saya pribadi. Ujian yang paling besar saya rasakan di dalam hidup itu ketika saya harus melepaskan atau berpisah dari orang-orang yang saya kasihi. Itu yang paling membebani hidup saya. Artinya hidup miskin, asalkan tetap bersama-sama dengan orang yang saya kasihi, puji Tuhan, kita bisa melewatinya. Oke. Tetapi ketika orang yang kita sayangi, Berpisah, kita ya. kasihi tidak ada lagi bersama kita, saya rasa hidup ini tiada guna. Itu Oke, kalau menurut baik. saya. Ini sangat bagus, sangat bagus. Kalau gitu berarti ujian terberat bagi Tuhannya John adalah berpisah, mengalami kematian juga. Berarti Tuhannya juga mengalami ujian, John. Mengalami kematian dengan siapa? Loh, Tuhannya mengalami kematian, John. Ujian juga bagi Tuhan kalau gitu, John. Oh, maksudmu Bukan ujian kekuasaan yang lagi, terberat itu bagi Tuhan. ujian itu bagi Tuhan. Itu bukan ujian, brother. Itulah bukti bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita sehingga Dia mengibaratkan nih, Tuhan memberikan contoh kepada kita. Saking sayangnya Tuhan itu kepada manusia, Dia rela, ya. Apa? Karena mati tadi adalah suatu hal yang terberat bagi Berarti kita. diuji oleh manusia, karena kan? itu, Tuhan Makanya itu Dia rela menunjukkan mengalami contoh. kematian. Iya, menunjukkan contoh kepada kita manusia bahwa Jadi suatu Tuhanmu hal diuji yang sama sangat manusia, berat John. ini. Betul. Tuhanmu diuji sama Manusia manusia diuji dong. oleh Tuhan, Tuhannya diuji oleh manusia. Karena sangat kasihnya Tuhan, Dia memberikan contoh kepada kita. Nih, aku kasihkan nyawaku demi keselamatan kalian. Inilah buktinya bahwa Tuhan itu benar-benar sayang sama kita. Nah, tetapi kita ini terkadang bodoh. Orang yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat menyayangi kita, ini telah ikhlas memberikan suatu tauladan kepada kita. Tetapi kita sia-siakan. Nah, demikianlah kiranya ketika kita hidup di dunia. Sayangilah orang yang kita sayangi itu. Berilah dia perhatian. Berilah cinta kasih kepada dia. Supaya apa? Itu suatu Kelamaan John. Kalau kita memberikan cinta kasih, perhatian kepada orang yang kita sayangi, bahkan kita rela loh mati demi orang yang kita sayangi. Saya pribadi nih, jujur saya bilang, kalau memang satu-satunya ada cara untuk menyelamatkan orang yang saya sayangi dengan mengambil nyawa saya ikhlas. Saya rela. Yang Asalkan orang yang saya sayangi itu jangan disakiti. Artinya begitu kalau saya pribadi.
Saya siap. Ya, saya Ditinggal siap dihina, istrimu, paling-paling saya kamu siap kawin lagi. dirajam, saya siap dibunuh demi orang yang saya kasihi. Karena apa? Karena Iya Tuhan itu Iya. betul betul Nah, itu kamu mengalami ujian ajaran keikhlasan, kerelaan, bahwa dia, ketabahan, nah betul Alif, saya setuju. kenyamanan, kebahagiaan, apalagi ya. Itu Nah, mengalami itulah, banyak itulah ujian, makanya Tuhan konsekuensi. juga Iya. harus rela mengalami kematian Gini, banyak demi orang menyelamatkan ciptaannya. gini Pak Alif di bawah itu typing. Wah bohong John kata. Cobalah kalau pada suatu saat posisi ya, ada orang yang kamu sayangi itu ternyata sakit dalam keadaan kritis. Terus ketiga ada malaikat datang, Baim, mau nggak kau tukeran sama nyawa istrimu? Ya, kau ambil. Pasti kamu bersedia, Baim. Karena apa? Karena kamu menyayangi istrimu. Nah, kurang lebih Itu kemana? Bukan begini itu John. caranya, Bro. John, gue tanya John. Itulah Baim Yesus karena waktu disalib, menyayangi waktu disalib, istrinya. waktu disalib Kecuali kalau Baim lu nggak zaman sayang dahulu, sama John. istrinya. Kalau Baim nggak John. sayang sama istrinya, cabut-cabut aja kan katanya, ngapain pula saya urus itu. John. Toh nanti saya kawin lagi. Gak benar nih John nih. Fitnah lu. Lu fitnah lu John. Lu ada aja. Lu kalau hidup Iya. di zaman Yesus, begitu ngelihat Yesus disalib, lu kemana? Kenapa? Nah, nih waktu lu hidup di zaman Yesus, Yesus mau disalib, lu kemana? Kalau Seandainya lu hidup ini- di zaman saya Yesus. hidup di zaman Yesus. Ya, Nah, terus saya melihat Yesus disalib. ya, lu selamatnya nggak Yesus tuh? Ya saya pasti selfie foto-foto. Oh, itu pasti kalau saya waktu itu di situ kan saya Inilah nggak umat tahu. yang kurang ajar seperti ini. Saya kan nggak tahu. Siapa? Nanya, Kan lu kan sayang sama Yesus. orang-orang itu sayang, setelah orang dia yang paling lu sayang tuh Ini gini loh, yang saya khawatirkan ini Tuhannya si John ini, Tuhannya Bang John ini sedang ngedumel gitu. Ini ciptaan saya ini sedang menguji kesabaran saya. Sok tahu tentang saya, awas nanti kau gitu Iya, John, makanya. bisa turun mukanya karena kau sembarangan menilai tentang Tuhanmu John. Loh, kan Aduh. dia bilang seandainya dia itu kan memakai pendapat saya kalau seandainya hidup nggak mengenal Yesus, nggak tahu siapa Yesus pada saat itu, ya jelas lah kita nggak tahu siapa dia. Yang tahu itu kan setelah saat ini, oh ternyata dia adalah Tuhan yang datang dalam bentuk manusia. Setelah itu baru kita percaya. Ya kan? Kapan Sama tuh ini kan kapan Kenapa? tuh? Kapan taunya? taunya. Oh, taunya gini, brother. Jadi pengetahuan saya tentang agama ini, ya, tentang ajaran ini, pertama saya mendengar, kemudian saya membaca, ketiga saya bersaksi, melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan hidup saya. Mau apa lagi dibilang sekarang? Yang saya tanya ini kalau seandainya John hidup di zaman Yesus, Yesus disalib, John apa yang John lakukan gitu? Ya, sekarang saya tahu nggak ini Yesus ini adalah Tuhan? Itu dulu yang jadi pertanyaan. Oh, berarti Ya, dulu orang paling ngirim bunga papan sih kayaknya. Kalau saya tahu dia tidak Tuhan, saya akan melihat pasti dia akan hidup sendiri. Karena sebagai Tuhan dia tidak akan bikin kita mati. Ngerti Ya, saya kalau begitu. seandainya Ya kan? seandainya Jadi John tahu Ternyata ketahuannya Yesus kalau sebagai Yesus Tuhan itu setelah Ternyata- 325. jadi Tuhan Saat itu Yesus tanya itu 25. Tuhan itu. Jadi orang Israel dia nggak tahu tidak kalau dia itu Tuhan. seperti sangkaan kita kepada orang lain. Jadi orang lain menyangka yang dia tanya itu mati. kapan orang tahu dia Tuhan John? Kapan orang tahu dia Tuhan? Siapa yang tahu? Ya Orang yang kapan mana? orang tahu dia Tuhan tuh? Orang yang mana yang kau maksud? Ini ada orang-orang yang tahu tentang dia bahwa dia tuh Tuhan tuh siapa yang bilang itu? Kan John nggak bilang kan nggak tahu nih, kan pasti orang nggak tahu. Jadi waktu di zaman Yesus itu beberapa orang Murid-muridnya kan lari dapat waktu itu. mujizat. Iya, di dalam kitab itu ada dikatakan ibu-ibu yang menyembah, yang memegang jubahnya, kemudian dia bisa sembuh, kemudian ketika dia menghidupkan orang mati, orang udah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia, kan? Itu udah ada pengakuan. Nah itu Artinya ada beberapa orang yang menyembuhkan orang percayai dia yang adalah sakit patah Tuhan. itu nggak jadi Tuhan. Kok Kenapa, muridnya nggak tahu John ya? Muridnya Itu tahu nggak muridnya? ada yang rame-rame sekarang itu
muridnya Kaki yang juga. patah, tangan yang patah bisa disembuhkan, kok nggak jadi Tuhan? Ayo. Muridnya itu kan nggak tahu. Maka ada seorang murid dia yang bernama Filipus itu bertanya di Yohanes 14 ayat 9, nih salah satu contoh ya, salah satu contoh ayat yang bertanya, kenapa Yesus ini selalu mengatakan Bapa lebih besar dari aku? Kenapa dia mengatakan Bapa yang mengutus aku? Terus orang ini bingung, ini Bapa ini siapa? Akhirnya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, Guru, tolong tunjukkan John, kepada sebentar kami. John. Di mana ayat mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Banyak di ayat di dalam Ada Bible ya, itu. banyak ya. Berarti udah yakin ya Bapa lebih besar daripada aku ya. Iya, jadi banyak ayat-ayat yang dibilang Pak Amir tadi, utusan-utusan itu udah banyak itu. Nah, oleh karena Enggak, yang itu, saya mau tanya itu gini John. Saya ini kan pengen tahu juga nih John. Kan murid-murid Yesus kan waktu disalibkan murid-muridnya kan lari kan gitu kan. Gitu kan. Belum ada yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Murid-muridnya itu yang paling dekat kan sama dia kan murid-muridnya. 12 iya, muridnya itu kan yang paling dekat. mereka 12 atau 17. yang lebih Nah, tahu itu kapan tahu ini? hanya Nabi Yohanes. Nabi Yohanes lah yang tahu kalau dia adalah Tuhan. Jadi kalau murid-muridnya itu Kapan itu? Kapan memang tuh? tidak tahu kalau Yesus Kapan? ini adalah Tuhan. Jadi Kapan Yohanes itu siapa? Nabi Yahya Pembaptis, Nabi Yohanes Pembaptis. Oh, tahu dia. Saudaranya Tuhan Dia lah. tahu karena dia telah diberi, Adik-beradik sama Tuhan ya? dia Adik-beradik sama diutus, Tuhan itu ya? bukan, dia diutuskan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu ke dunia. Jadi dia duluan diutus ke dunia melewati rahim daripada istri Zakaria. Jadi kedatangan Yohanes ini ke dunia itu untuk menyambut kedatangan Yesus. Jadi itu udah diprogram, udah dirancang sama Tuhan. Nah, Nabi Yohanes ini sendiri yang menyatakan itu, kalau dia adalah Tuhan itu kan Nabi Yohanes. Karena perkataan Nabi Yohanes lah kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, didukung dengan catatan-catatan atau tulisan-tulisan para murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Oh, dari catatan rupanya yang tahu bahwa dia Tuhan itu dari catatan gitu ya. Loh iyalah, kalau nggak ada catatan sejarah. Makanya ini kami kan sejarah ini, brother. Jadi bukannya berita dongeng atau hoak. Cerita ini kan ada cerita sejarahnya. Memang benar-benar ada. Bukan kayak Dewa Matahari. Kita nggak tahu di mana Dewa Matahari itu. Ya kan, gimana bentuknya. Kita nggak tahu. Kalau Yesus ini kan diakui. Islam juga mengakui bahwa Isa Al-Masih itu memang ada di zaman bangsa Israel itu, dia datang sebelum Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad, padahal Yesus mengatakan akan datang roh penolong. Dia nggak bilang orang. Ya kan, dia mengatakan akan datang roh penolong, bukan orang. Terus Yesus disalib nih. Yesus disalib nih. Kalau John kan nggak mungkin nolong dia nih. Kalau John hidup di zaman itu kan, karena nggak tahu kan, jadi biarin aja Yesus disalib gitu kan. Nah, kalau Yesus nggak disalib, apa yang terjadi terhadap dosa manusia tadi? Nggak diampunin ya? Jika Yesus tidak disalib, ya dosa manusia tak terampuni gitu kan? Dosa warisnya. Wah, kita nggak tahu rancangan Tuhan tentang itu, brother. Iya, iyalah kalau ada yang A, ada lawannya gitu. Karena dia karena dia disalib, dia kan menghapus dosa. Jadi kalau sebelum kejadian, tidak satu orang pun manusia mengetahui rancangan Tuhan. Siapa yang menyalib itu siapa? Yang menyalib siapa, John? Yang menyalib siapa? Manusia. Manusianya siapa namanya? Tentara Roma ya? Ya bacalah Alkitab kami kalau mau jelas siapa yang menyalibkan. Enggak ada ceritanya. Saya nggak bisa baca, males saya masih baca kitab orang itu, makanya saya tanya menyalibkan. Kan kitab kami ada tulisan bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Ibrani, dia pakai bahasa Indonesia supaya kamu cepat membaca. Kalau dia disalib oleh tentara Roma, manusia yang hidup sekarang ini berterima kasih nggak kepada tentara Roma itu? Kenapa harus berterima kasih? Nah, kalau dia nggak disalib gimana mau diampuni dosa warisnya? Waduh, makanya aku bilang rancangan Tuhan itu bukan rancanganmu, brother. Jadi iblis, kemudian manusia, kemudian Yudas dan lain sebagainya itu hanyalah peran pembantu bagaimana proses yang dikehendaki Tuhan itu terjadi.
Kan kalau Tuhan Waduh, sudah Itu tadi udah berencana, dibahas itu. Waduh, Apa yang semua dikerjakan oleh tentara Romawi itu bagian juga dari rancangan kemudian Tuhan. peran pembantu itu semua digunakan oleh Tuhan. Bagaimana Oh, gitu. skenario yang dipinginkan, yang dikendaki Tuhan itu terjadi dengan lancar, sukses, Dan dan menjadi yang suatu saya berita yang saya viral pikirkan gini, yang John, membuat perselisihan gitu loh. Iya, John. Kenapa? Yang saya pikirkan nasib orang yang dibuat manusia yang dibuat untuk menyalib Yesus itu tuh nasibnya jelek sekali gitu. Dosa dia nggak diampunin, nggak ada terima kasih orang sama dia. Kemudian dia hidup tuh cuman untuk rancangan Tuhan gitu. Mana keadilan Gimana Tuhan? kamu tahu dia seperti Karena itu? sudah dirancang. Di mana kamu bisa mengetahui seperti Itu John itu? bilang tadi kan sudah rancangan. Iya, yang kau bilang tadi nasibnya seperti itu dari mana kamu tahu? Yudas tuh nasibnya gimana? Coba nasibnya Yudas itu. Nah, kalau Yudas itu, dia ini karena dia adalah murid daripada Yesus sendiri, ya, ternyata dia dikuasai oleh iblis. Iya kan, tapi sudah dirancang. Dia itu hidup dirancang nanti, dirancang Tuhan nih. Makanya Supaya hidup ini, digoda gitu. brother, batu ujian. Oh Semuanya iya. itu akan mengalami batu ujian. Jadi Lulus nggak dia termasuk, ujian? kenapa mesti Lulus Yudas nggak? yang harus? Kenapa di antara 12 muridnya itu cuman Yudas yang berbuat seperti itu? Coba. Karena dia sudah dirancang kan untuk berkhianat kepada Yesus. Makanya, jadi Iya Tuhan kan? sudah merancang Benar nggak? semuanya itu. Jadi Iya, Yudas dirancang itu nggak dia? Iya, saya akhirnya tanya dulu sebentar dulu, pelan-pelan dulu ngomongnya, jangan nyocos saja. Maksud saya itu benar nggak dia sudah dirancang? Ini, betul. Jadi sudah dirancang nah, semua. yang saya pertanyaan gini, nasib dia itu dihidup di dunia ini untuk dirancang jadi pengkhianat itu kasihan bener gitu. Tuhan cuma ngidupin dia itu di dunia itu cuma untuk jadi rancangan Tuhan gitu. Makanya, brother, kan dia ini Dia kan nggak mau juga hidup cuma jadi rancangan gitu. Hanya manusia itu kan Makanya aku bilang, punya free will. inilah dunia ini batu ujian. Tuhan ini membuat dunia ini sebagai batu ujian kepada kita. Itu nggak Kita diuji diberi namanya sudah kebebasan dirancang untuk itu, sudah memilih. dirancang, sudah Walaupun kita dirancang. telah dirancang, walaupun kita sudah dirancang sedemikian rupa, kita diberi kebebasan. Kan kau lihat Adam itu, dia sudah dirancang sedemikian rupa. Diberi kebebasan kepada dia. Jangan kau makan, semua yang Jangan ada lari di taman kemana-mana ini lah. boleh kamu makan. Kecuali buah yang di sana, yang berisi tentang pengetahuan yang baik dan buruk. Artinya Tuhan memberi free will. Ya kan? Walaupun dia telah dirancang oleh kehendak Tuhan seperti yang diinginkannya, tetapi kebebasan itu terjadi, di mana akhirnya Adam terjebak dalam keinginan si iblis, Yang si saya ular tanya si tadi. Yudas tadi, kalau Yudasnya Ah. tidak dirancang kan, kalau dirancang dia punya kehendak bebas, dia pasti nggak mau dia berkhianat, gitu kan? Pasti nggak Makanya mau. itulah aku bilang tadi, Dia kan Tuhan punya sudah kehendak bebas, merancang tapi itu semua. Tuhan nggak ngasih kehendak Bahwa bebas di sama antara dia. 12 muridnya ini ada Woi John, nanti John, yang dengar dulu akan John, dengar dulu. Kalau sudah dirancang itu nggak punya kebebasan lagi loh. Lu sudah ngerancang nih, sudah dibuat rancangan, gimana kebebasan dia? Enggak. Sebenarnya udah bagus sih. Gini John, ya kita ini sederhanakan lagi. Jelas Yudas itu kan dihasut oleh iblis ya. Bener nggak John? gini, walaupun Enggak, si Yudas enggak, maksudnya gini, Bentar, Yudas saya ini jawab. adalah salah satu yang dihasut Walaupun oleh iblis. Yudas itu Enggak, tidak aduh, udah. tidak menjual Yesus, rencana tentang penyalipan itu harus terjadi, brother, harus jadi. Iya, Bagaimanapun berawal dari caranya, Yudas ya. dihasut oleh iblis. Iya, Bener nggak? jadi Baik. Nah, Yudas gini dihasut John, oleh John. iblis. Saya jadi teringat gini John. Sederhana dulu John. Kalemlah, saya tidak akan melintir kok, santai aja. Jadi gini, Ya. saya jadi teringat Adam pertama dalam konsepmu kan ada Yesus, Adam kedua, ada Adam pertama. Adam pertama ini jatuh ke dalam dosa karena iblis membisiki kepada Hawa, sehingga Adam beserta istrinya jatuh ke dalam dosa. Nah, peran iblis di sini yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa adalah berasal dari bisikan iblis. Nah, bisa jadi nih konsepnya nih. Iblis menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa manusia dengan cara membisiki lagi Yudas agar manusia dihapus dosanya. Makanya proses itu terjadi. Mestinya iblis selesai loh tugasnya ini. Dia pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa karena hasutan bisikan iblis juga kepada Yudas, dosa manusia diampuni kan.
Dihapus dosa warisnya. Jadi begini. Logis nggak, John? Jadi yang logis, kalau masalah logis. Jadi walaupun sebenarnya Kan tadi bahasannya katanya harus logis tadi. iya, Prologmu di awal Kalau diskusinya. Tuhan berkehendak, brother, proses tentang penyalipan itu mesti terjadi walaupun tanpa Yudas sekalipun, tanpa iblis sekalipun, sebenarnya Tuhan bisa Lah, melakukan itu. faktanya tetapi iblis lah. fakta di lapangan Tuhan menggunakan mereka ini untuk melengkapi atau menyempurnakan daripada kehendak Tuhan itu. Jadi itu kehendak Tuhan itu sejalan bahwa ini semuanya itu Kalau akan gitu, John, terjadi. Jadi kalau Tuhan gitu sudah berarti tahu. tanpa iblis pun Adam tetap akan jatuh ke dalam dosa. Tanpa iblis pun Adam tetap jatuh ke dalam dosa, betul. Tanpa iblis pun Adam akan tetap jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, maka diciptakanlah manusia Apa alasannya? itu. Karena dia sudah memberikan peringatan tentang pohon itu. Jangan kau makan, katanya. Artinya kan dia sudah memberi gambaran. Kenapa Tuhan memberi gambaran jangan kau makan buah itu? Artinya kan Tuhan sudah memberi suatu gambaran bahwa ini akan terjadi. Maka dia melarang manusia itu memakan buah itu. Dan Adam tidak tahu apa-apa. Bener nggak, John? Kenapa? Dan Adam saat itu belum tahu apa-apa. Belum tahu tentang pengetahuan tentang baik dan buruk pun dia belum tahu. Pengetahuan tentang yang baik dan Bener buruk nggak? belum tahu. Di Kejadian 2. Iya. Nah, berarti dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tentang baik buruk aja nggak tahu. Karena jasa iblis lah, hasutan iblis lah, maka Adam jadinya jatuh ke dalam dosa. Iya. Jadi pengertian jatuh ke dalam dosa itu kan Tuhan mengatakan begini seperti ini, brother. Kalau kamu memakan buah itu, maka kamu akan mati. Ketika kamu memakan buah itu, mati ini adalah dosa. Jadi kata mati di dalam keyakinan Alkitab kami itu adalah dosa. Setiap orang mati itu karena perbuatan dosa. Jadi jelas bahwa mati itu adalah perbuatan dosa. Nah, oleh karena itu sudah menjadi ketetapan setiap anak manusia yang termasuk Adam dan Hawa itu akan mati. Nah, tetapi tentang umurnya ini bahwa Tuhan kemudian menetapkan itu paling tinggi 120 tahun. Ya. Setelah Adam dan Hawa ini bahwa umur itu akan kurang lebih 120 tahun itu. Seperti itu ada tertulis di dalam kitab. Nah, jadi ada yang 500 tahun juga banyak. Iya, artinya dia sudah menentukan 120 tahun itu manusia akan mati. Jadi kita udah jelas bahwa Adam saja udah 1000, brother, kalau masalah itu. Iya, 1000 kurang dikit ya. Iya. Enggak, konteksnya tetap ke iblis, bro. Jangan ke masalah kematian tadi. Jadi ini masalahnya kalau merujuk kepada kasus Adam jatuh ke dalam dosa, benar-benar mutlak. Iblis tidak bersalah, brother. Yang bersalah itu kan manusianya. Karena apa? Karena iblis tidak bersalah. Iya, tidak bersalah. Iblis itu tugasnya memang menyesatkan manusia. Sekarang mau atau enggak kamu? Seandainya Adam, terus kalau iblis tidak bersalah, kenapa iblis disebut bapak segala pendusta, bro? Karena dia pintar berdusta. Dia kan mengajari Hawa. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu salah gak tuh? Nah, itu kan perkataan iblis ketika dia merayu si Hawa. Makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu sendiri. Udah jelas itu. Ustadz Wapis sampai udah turun ini. Waduh, nggak enak juga aku. Nggak lanjut. Ya, kalau John meyakini iblis tidak bersalah, ya nggak apa-apa lah. Lihat Alip Jong katanya, Jong ini katanya Mbak Im Jong turun lah. Jong juga ini kayak paling dia biasanya ke apotek dulu keburu tutup. Jadi begitu Pak Alip. Jadi cerita di dalam Alkitab itu kan udah jelas. Kalau kami kan manusia itu diciptakan di bumi, ditempatkan di bumi. Nah, sedikit berbeda dengan keyakinan Pak Alip. Kalau Tuhan itu, Adam itu diciptakan di surga. Ya kan, jadi sedikit berbeda kisah kita itu. Kalau kami kan udah jelas Tuhan menciptakan Adam dari tanah di bumi, kemudian menempatkan di
Eden itu. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi belum pernah Adam dan Hawa merasakan bagaimana bentuk surga itu, belum pernah. Karena mereka itu diciptakan di bumi dan ditempatkan di bumi. Berbeda dengan narasi Al-Quran atau keyakinan Pak Alip mengatakan bahwa Adam itu diciptakan di surga. Kemudian baru diusir atau diturunkan ke dunia, ke bumi. Tapi kok kenapa tadi kau John berani mengatakan iblis tidak bersalah ya? Loh, iblis itu kan tugasnya menyesatkan. Sekarang free will-nya nih ada sama diri Adam dan Hawa. Seandainya Hawa pada saat itu dia berkata, oh iya, tetapi Tuhan melarang saya memakan buah itu. Nah, walaupun dia dihasut oleh iblis, keputusannya kan ada di Hawa. Dia berhak untuk menolak keinginan iblis, walaupun iblis menyerang dengan rayuan-rayuan maut, ya kan, dengan jurus-jurus memukau. Kita terlena. Iblis dimasukkan ke dalam lautan api, kekal di dalamnya karena melakukan kesalahan atau kebaikan. Jadi iblis ini kan malaikat di dalam keyakinan kami, Pak Alif. Malaikat yang membangkang. Ya, membangkang. Kemudian dia membangkang. Dia membangkang itu tidak bersalah. Dia lebih tinggi dari Jibril, lebih tinggi dari Mikael. Nah, oleh karena kesombongan dirinya, dia ingin seperti Tuhan yang menciptakan dia. Ngapainlah aku memuji-muji, bernyanyi-nyanyi untuk memuji dia? Padahal aku lebih indah, ya kan? Aku lebih berkuasa karena aku memiliki banyak pelayan atau malaikat-malaikat. Salah nggak tuh kata pengalip itu, salah nggak kayak gitu tuh? Kalau orang kayak gitu tuh, salah nggak orang kayak gitu tuh? Iblis tuh. Oh iya, sombong kan? Dia itu berarti salah pengalip ya. Ingin sama dengan sang penciptanya. Itu kesalahan iblis. Salah dong. Salah. Kalau salah dosa nggak? Hah? Kalau salah dosa nggak? Kalau salah dosa mati nggak itu? Kalau dosa dibilang dosa itu mati, bro. Iblis mati nggak? Iya, terserah. Nggak mati, John. Iblis nggak mati. Jadi tidak ada dosa. Iya, makanya iblis nggak salah kan ya? Jadi iblis nggak salah. Tidak mati karena dia sebenarnya berarti, tidak berdosa dalam hal ini. Iya, dan iblis tetap di neraka juga nggak mati. Berarti neraka itu bukan tempat orang bersalah. Kesalahan iblis ini hanyalah dia ingin menyamakan diri kepada Tuhan. Jadi bukan melanggar perintah Tuhan, ya. Kalau berbeda dengan Adam, Adam itu melanggar perintah. Sedangkan iblis itu karena ingin menyamakan diri sehingga dia tidak mau menyembah Tuhan, dia keluar. Oke, kalau Tuhan tidak mau kalau saya ingin sama dengan Tuhan, saya punya anak buah. Bagaimana? Oke. Mana besar dosanya tuh? Masa dosa Adam dengan dosa iblis mana besar? Dosa siapa yang besar? Apa ada kategori dosa di sana? Saya bilang tidak kalau ada. Salah kan kalau dosa. ada dosa sudah pasti mati, brother. Karena kata dosa. Ya, kalau salah kan dosa. Iya, belum tentu. Berdosa lah kalau kita salah itu. Berbuat salah itu dosa nggak? Yang dibilang salah itu ketika ada peraturan dibuat, dilarang membunuh. Nah, itu kalau kau langgar, itu baru kau kesalahan, kau dosa. Nah, kalau ini belum ada aturan gimana? Belum dibilang dosa. Jadi itu yang pertanyaan Kang Alip tadi itu. Ketiga yang pertanyaan Kang Alip tadi jangan itu, kau makan. Artinya ada perintah larangan. Nah, inilah yang dilanggar. Itulah yang ditanya Kang Alip tadi itu. Yang ditanya Kang Alip tadi itu gini. Iblis itu ditaruh ke neraka. Kenapa? Berdosa nggak? Dia salah nggak tuh? Di neraka kapan? Nah, itu tanya Kang Alip tadi itu. Tanya Kang Alip. Katanya iblis ditaruh di neraka. Nanti atau gimana Pak Alip? Pak Alip itu kan menarasikan dia. Lah. Iya, iblis itu akan dimasukkan ke dalam lautan api, kekal di dalamnya gitu. Jadi dan dia kan nggak mati Tuhan juga seperti kan. itu artinya dia ini Tuhan telah menyediakan tempat untuk dia. Karena di dalam cerita Wahyu itu diceritakan ketiga malaikat ini dalam bentuk naga. Enggak, ya. Intinya berarti kan maksudnya gini John, neraka itu bukan hanya saja untuk tempat orang bersalah, yang tidak bersalah pun tetap di neraka. Bukan begitu, brother. Neraka itu adalah sebuah tempat. Nah, iblis katanya tidak bersalah tadi, gimana sih? Iya, jadi sebuah tempat yang disediakan untuk pengikut iblis, ya.
pengikut iblis adalah neraka tempatnya. Jadi pengikut Lucifer ini nanti, si naga atau setan ular tua ini, inilah yang dibilang iblis ini tempatnya itu berbeda dengan tempat yang disediakan oleh Tuhan kita. Ya, ketiga di dalam kisah Wahyu Kalau diceritakan iblis si VIP iblis gitu. ini maksa Tuhan, ingin Tuhan masuk kita, kembali. Tuhan kamu, Oke, Tuhan kami ya. Jadi si iblis ini memaksa ingin masuk ke tempat Tuhan kami berada. Lalu oleh Mikael dan Gabriel itu dihalau. Jadi si Lucifer ini berperang dengan malaikat Tuhan. Jadi disimbolkan di sana karena Lucifer bersama pasukannya ini seperti seekor naga panjang. Mereka ini menyerang. Assalamualaikum Ustadz Alif, Amir. Maaf Bang John, saya potong. Saya nggak sabaran aja sih mau ngepotong. Bang John. Ada Bang Surya rupanya. Aku mau dibantu gini aja. Tadi kan diceritakan. Bisa nggak kita coba sambil diskusi dan ada ilmunya itu di pasal berapa, di ayat berapa, supaya kita jelas dan ngedengarnya Bang John itu nggak kayak bercerita tapi kita nggak tahu ilmunya gitu. Tolong Jadi, ya Bang John. Kalau untuk cerita tentang seperti naga atau setan atau ular tua itu menyerang surga itu bisa dibaca di kitab Wahyu, Pak. Nanti Bapak baca aja di kitab Wahyu ceritanya. Ada kejadian bahwa naga atau iblis ini disimbolkan sebagai iblis ini akan menyerang, ingin memaksa masuk ke dalam surga, sehingga terjadilah perperangan di sana yang dipimpin oleh Mikael dan Gabriel menghalau mereka keluar dari surga itu. Itu ada tertulis di dalam kitab Wahyu, Pak. Itu naga itu udah masuk belum ke surga? Iya, udah masuk, Pak. Maksa atau udah masuk ke wilayah surga dia, bukan di luar. Tadi Dia udah dibilang masuk. katanya mau masuk. Enggak, tadi dibilang katanya mau masuk. Ya, kita Tapi tidak bisa ini mengetahui gini, Pak. Gini, surga itu kita tidak tahu apa batas-batas patokannya, pagernya di mana. Kita nggak tahu. Artinya kalau dibilang dia masuk, terjadilah pertempuran di sana, kita tidak mengetahui persis di mana lokasi peristiwa itu Iya, terjadi. tadi kan Bang John kan bilangnya bahwa Adam itu diciptakannya di bumi. Tapi di kitab Alkitab sendiri itu dijelaskan di kitab Kejadian. Di situ kan kalau memang kita secara sains harusnya bisa membuktikan kalau Adam itu diciptakan di bumi. Coba di kitab Kejadian 5 pasal 5 ayat 8. Manusia itu berdosa Itu nggak kita sih? baca itu. Menurut Bang John, manusia itu berdosa nggak? Maksud Bapak Kalau- gimana? Saya nggak nge. Nggak, saya mau nanya, manusia itu Nah, ini menurut siapa nih? Bang John itu bagaimana? Apakah berdosa, apa tidak berdosa? Apa? Siapa nih nanya? Ya udah jawab dulu Bang Baim, yang punya Bang Baim. Aduh, mau gimana ini? Mau yang Enggak, mana tadi saya Bang jawab? John kan jawabnya, tadi Bang John jawabnya itu belum masuk katanya. Terus tadi bilang lagi naga Jadi udah gini masuk. Itu teman-teman, bagaimana itu? ini saya tengahi dulu ya. Saya tengahi dulu gini. Pertempuran Pak. itu sudah di surga. Artinya memaksa masuk, menguasai, brother. Artinya dia pengen, kan surga itu tidak tahu kita luasnya tempatnya itu seperti apa. Kalau terjadinya di depan pintu, kalau seadanya ini di depan pintu gerbang, contohnya kan udah masuk nih ceritanya. Kalau terjadinya di dalam areal surga itu sendiri. Oleh karena kita tidak tahu persis bagaimana bentuk areal surga ini, peristiwa itu terjadi di dalam Makanya gimana? surga. Ini sudah masuk naga. Apa? Jadi teman-teman, ntar dulu ya. Pak Diamond sama Bang Surya tuh kita tuh nggak usah nanya-nanya dalil ya, karena Ini Bang John juga jelas. nggak menguasai. Kalau kita nanya nanti disuruh baca juga, jadi nggak usah ditanya aja lah. Biar aja baca dulu. Baca aja. Nanti saya Biar cerita baca dulu apa lah dia. jadinya. Iya. Pasti kita disuruhnya, Oke, lanjut. kamu bacalah katanya. Biar Disuruh kayak cerita gitu dulu terus. kan, biar Capek lah kita disuruh baca aja di terus. kitab Wahyu, kalau kisah tentang itu ada di Wahyu. Ya. Atau mau saya Oke, carikan silakan. dulu biar saya bacakan. Gimana? Mau saya carikan dulu ayatnya? Silakan. Nanti kalau ditanya apa Naga tuh kita masuk baca ke Ya, surga. makanya aku bilang kalian Alkitab ini kan tinggal di Google klik naga perang di surga, muncul itu nanti, klik aja di Google. Jadi
Kalau kita nanya-nanya disuruhnya kita yang baca gitu. Ini akal-akalan Bang John ini pinter nih. Kalau kita nanya dalilnya mana, Oke, harus aku baca gitu. Itu Aku susah cari juga. ayatnya ya, aku agama cari di ayatnya. sininya gitu. Tunggu sebentar, Mau aku cari biasa ayatnya aja. ya. Aku cari ayatnya ya. Mau ya? Mau ayatnya? Silakan dicari, Bang John. Ayat, tapi belum ketemu. Pak Pendeta Ini kalau cari boleh tahu nih, Bang John ini ayat, umur berapa ya? tapi belum ketemu. Aduh, cari ayat belum ketemu. John. Suruh orang baca, John. John. Yang punya Bible nih. John ini lupa perang naga di surga di Yerusalem baru kan. Itu kan luasnya 12.000 stadia, John. Iya. Dibatasi loh, John. Surgamu, kamu nggak ikut campur nanti nggak kebagian surga itu, John. Kalau di Islam itu, surga itu jaraknya langit dan bumi nih. Aduh, gimana mau ngukur surganya orang Muslim dengan surganya Ya Kristen? karena Pak Abdul, karena John ini ingin ini gitu, ingin 100 istri di surga gitu. Karena makanya dia ikut Kristen, ikut Yesus gitu. Dia ingin 100 istri nanti di surganya itu. Kan Yesus kan menjanjikan 100 istri tuh di surga. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya gitu kan, maka aku ganti dengan 100 kali lipatnya. Ibunya, coba bayangin aja ya, 100 istri, 100 saudara, 100 ibu, lalu 100 bapak. Emang nggak pusing itu Bang John? Punya 100 istri nanti di surga. Nah, Tidak ada yang satu pusing ya, apalagi Yesus menjanjikan 100 istri di surga gitu ya. Bunuhlah aku sepuas hatimu. Lama ini banget Itu Bang kan John. perang naga di surga tuh. Nyari wahyu Perang naga di lama surga. banget. Surganya itu 12.000 stadia itu kurang lebih kan 2.200 sampai 2.400 km persegi. Ya nanti di situ mungkin lah. Kalau merujuk kitab Wahyu ya. Iya, di ini kitab Wahyu 20 itu udah jelas itu nanti tertulis di sana ya. Iya, bacakan Bang John. Repot kali John. Kita Udah semua sulit. bacakan. Ada perang naga lagi John. Dibaca. Ya udah saya yang baca Perang dunia gimana? kedua aja sudah menghancurkan Ya, apalagi Wahyu perang 12. Bacalah kerajaan masuk 1000 surga tahun ada di perang Wahyu lagi. 20. Gimana ini? Bacalah situ. Ya nih Wahyu 12 ayat 7 ya. Kemudian terjadilah perang di salah satu tingkat surga ya. Mikael dan para malaikat di bawah pimpinannya berperang melawan naga. Besar itu, naga itu berperang. Nah, ini di surga loh ya. Ini udah masuk ini naga ini. Tadi dibilang katanya Saya bilang tadi nggak di masuk. surga. Iya kok di surga ada naga gitu. Loh, dia Gimana? kan memaksa ingin menguasai surga itu. Iya, di surga itu dikuasai naga gitu kan. Iya, Jadi penghuninya itu dikuasai. naga-naga gitu maksudnya. Jadi jelas kejadian itu TKP-nya tuh di surga. Nah, surga itu kan kita tidak bisa mengetahui di mana posisinya. Makanya saya bilang tadi, ya kan apa terjadinya itu di dekat gapuranya kita nggak tahu, dekat tembok-temboknya, ya Nah, kan? berarti ayat ini bisa dibilang nggak jelas gitu ya. Sedangkan Bang Jan aja tadi Kejadian TKP-nya udah jelas di surga. Surga iya itu berarti gimana surga di Kristen tempatnya nih. itu? Makanya Berarti aku bilang. Terus surga itu iya seperti berarti apa? surga Tidak seorang surga di pun yang Kristen pernah melihat itu bagaimana tidak bentuk indah surga gitu itu. ya. Jadi Masih ada perang ya di surga ya. kenapa? Ya? Ada perang Masih ada ini perang perang naga juga ya? lagi ya. Betul itu bacalah itu nah. Jadi Perang ada. manusia aja denger gitu Nah. apalagi perang naga, John. Jadi si setan ini tadi, si naga ini tadi ingin menguasai surga itu. Karena apa? Dia kan menjanjikan surga Terus kepada manusia. Dia menyiapkan bidadari. Bidadari itu kan jin itu, Bro. Masuk golongan Naganya kayak mana? Emang Naga ada itu kayak mana? bidadari? Emang ada bidadari di Kristen? ya di Islam nggak ada. Mana ada di Kristen jin. Aduh, jin itu nggak Ya. masuk surga kami, brother. Kau Sekalipun bilang jin tadi- itu beragama Enggak, tadi Islam, Bang John, sekalipun tadi Bang John jin itu bilangnya mu'alaf, bidadari. itu nggak Emang ada. Coba dalilnya mana? Tidak Bidadari ada surga di dalam ada. kitab kami. Jin itu Iya, ada makanya di tidak surga. ada. Jangan bilang ada bidadari dong.
Loh, Inilah yang bidadari itu suka di coba kitab Maksudnya kalian. John, bisa digambarkan nggak John itu naganya seperti apa John? Jadi gini, brother. Jin itu. Bidadari itu kan dari bangsa-bangsa jin. Artinya bukan dari golongan manusia, ya. Jadi golongan yang disuruh beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu Pertanyaanku dari tadi golongan dijawab, manusia, pertanyaanku dijawab kedua dulu. dari golongan jin. Naganya seperti apa? Sabar dulu. Orang Makanya di nanya kitab kok kami jawabnya itu, kemana-mana. Yang kutanya iya, itu makanya naganya seperti apa? di kitab kami itu, brother, sekalipun jin itu ngaku mu'alaf, ngaku Kristen, itu nggak ada itu. Bohong itu dia kalau dia bilang kami bertobat menerima Yesus, terus Inilah jadi John nih pengikut kalau Yesus. ditanya Nggak mulai ada. ngomongin Dalil, inilah dalil. diskusinya nggak sehat Dalil, lagi Bang nih. John ya. Iblis Ya, itu Nggak sehat lagi nih. diskusi John ini. untuk bersama-sama menyesatkan manusia. Udah jelas itu. Itulah Sepakat, tugas iblis. sepakat, Enggak. sepakat. Jadi Yang jadi nggak pertanyaan ada iblis tadi, bertobat itu, brother. Kan kalau di dalam kitab kalian dikatakan di surah Al-Jin, sebagian dari kami, ya. Jadi ada beberapa bagian dari bangsa jin itu yang menerima dan mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, itu di dalam kitab kalian. Nah, kalau di kami enggak ada pertanyaannya John, masuk Kristen, pertanyaannya nggak dijawab ada itu, dulu. brother. Naganya itu seperti apa bentuknya? Itu pertanyaanku tadi. Jawabnya seperti itu. Kok lari dari konteks sih? Kau nanya Iya, dengan itu- yang belum pernah kita Oke, lihat. sebelum aku mau jawab perangkat John, iya memang nggak ada. Soalnya Yesus mau alapin satu iblis aja nggak sanggup dia. Jadi jelas ya. Jadi jelas kalau jin katanya Islam itu bohong, itu jangan dipercaya. Mana ada mereka mau bertobat, brother? Nggak ada itu. Nggak ada jin itu mau mengakui Tuhan. Kalau dia sudah bertobat, kita ini nggak ada lagi berbuat kejahatan, ya. Tidak ada lagi kita memfitnah orang lain, tidak mungkin ya berhati busuk. Karena apa? Karena jin tadi udah bertobat semua, udah mengakui Tuhan. Nah, tetapi karena jin tidak pernah akan mengakui kemahakuasaan Tuhan, dia menjebak kita. Dia membuat agama ini sebagai ajang untuk mengatakan agama kami paling benar, agama kami yang paling hebat. Ah, ini tugas-tugas jin ini. Tugas jin ini. Ah, iya kan? Kemudian dikasih saweran. Supaya apa? Supaya tambah rame nih, supaya tambah rame. Kalau nggak ada saweran, nggak ada yang nonton, ya, maka TikTok sepi, nggak ada lagi perdebatan. Jadi kan jin ini dibantu kita dia. Sawer katanya. Enggak ada perdebatan loh, John. Jadi Dijawab lah Bang John. John dijawab lah teman-teman ini. Alif koinnya Jong, Diamoncel Jong, Bang Surya Jong. Nah, cuman Nah, mulai nggak sehat lagi kan? Apanya? Bang John Mulai apa? nggak sehat Bang lagi John kan tidak John ada ini. jin Islam. Enggak, Pak tadi Bang Abdul John Hamid tadi mengatakan iya, sampai tahan dia sebentar dulu. sendiri Bang karena John, nggak Bang ada John. yang gip. Bang John diam Ya dulu nggak, dah. Pak Amir? Bang John diam dulu. Bang John diam dulu ya. Coba deh. Tadi Bang John mengatakan di Islam tidak ada jin Islam gitu ya. Nah, coba buka QS Al-Jin 72 ayat 11. Buka Gimana disuruh buka kalau kitabnya sendiri aja nggak tahu? Aduh, Bang Nuri janganlah gitu. Dia aja kitab sendiri aja nggak tahu dia. Iya, tadi dia bilang, dia asumsi dia di Islam katanya, mana ada jin Islam gitu katanya, kata dia kan tadi Bang John. Loh. Nah, ini ada loh QS Al-Jin ayat 72 Jin itu kan surat 72 ayat ada 11. memeluk agama Islam. Saya udah bilang tadi di dalam surah Al-Jin dikatakan sebagian dari kami itu mengakui dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dibilang sebagian dari mereka ini jin Islam. Bukan Pertanyaan jin Kang kafir. Alif tadi itu Bang dijawab John nih, saya dulu jelaskan tadi. ya. Lu dari Ya, tadi Bang John ditanyain diam Kang dulu. Alif itu. Kang Alif kan nanya nih dari tadi sama lu tuh nggak perlu nggak dijawab-jawab. Kenapa iblis itu ditaruh ke dalam neraka? Itu pertanyaan Kang Alif belum perlu jawab dari tadi. Jangan kemana-mana. Jadi pertanyaannya. Jadi Tuhan itu baik ya. Iblis juga masih diberikan tempat ya. Masih disediakan Tuhan tempat yang berbeda dari tempatnya. Jadi iblis disediakan dengan tempat walaupun banyak api di sana, tetapi ya memang itulah tugas daripada iblis ini, dia ditempatkan di api
Supaya Api apa? itu neraka, Supaya dia bisa nungguin neraka itu dengan bahan baku umat muslim di dalamnya gitu loh. Ditanya kenapa kok jawabnya gitu, kenapa? Kan ada John, pertanyaannya mimpi seperti kau, itu. Bang John ini Jadi ya mimpi orang-orang ya. kafir nanti digoreng di sana, dijadikan bahan untuk api itu supaya tetap menyala kekal. Jadi Iya, ya, tubuh orang itu kafir itu dipakai apa sih? terus. Nanti seperti itulah, kekal terus, hidup lagi dibakar lagi, Iya, hidup lagi dibakar lagi. itu Jadi jangan Bang harap John. seperti ada pendapat mengatakan, oh cuman di laundry, nanti dihukum 20 tahun penjara kemudian dibebaskan. Itu bohong sekali, katanya masuk ke neraka, jangan harap masuk Bang John surga. coba di mana dalilnya tadi? Bang John tadi mengatakan di mana di neraka itu bahan bakarnya katanya apa? Orang kafir ya, orang Islam lah gitu ya. Bang John tadi mengatakan di mana Kok bilang dalilnya? orang kafir itu Islam? Ah, sembarangan.